Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jadi dalam video kali ini aku tuh mau membahas soal-soal fisika teknik. Jadi dalam satu semester ini, dalam beberapa pertemuan dalam semester ini, kami setiap pertemuannya diberikan satu soal. Eh, Dosennya memberikan ada beberapa soal, terus kami memilih satu soal untuk kami kerjakan, lalu kami berikan kepada dosen kami. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Antonius Maria Hutagaul dengan NPM 198140028 dari Universitas Medan Area. Jadi saya akan membahas soal-soal yang telah saya kerjakan dalam video. Oke, di sini itu udah ada beberapa soal. Jadi ini ada soal nomor 3. Soalnya seperti ini. Sebuah benda pada mulanya bergerak dengan percepatan tetap sebesar 4 meter per sekon kuadrat. Tentukan kelajuan dan jarak tempuh setelah 10 sekon. Jadi yang ditanya di sini adalah tentukan kelajuan dan jarak tempuh setelah di waktu 10 sekon. Jadi kemarin aku udah jawab. Jadi pembahasannya seperti ini. Jadi yang kita cari duluan itu diketahui pada biasanya V0-nya itu 0 meter per sekon. Terus percepatannya itu atau A 4 meter per sekon kuadrat. Terus waktunya 10 sekon. Terus yang ditanya itu yang pertama kelajuan atau VF. Terus yang kedua jarak tempuh atau S. Terus jawabannya di sini sesuai rumus ya. VF sama dengan V0 ditambah kecepatan dikali waktu. Terus kita masukin nilainya. V0 itu sama dengan 0, percepatan itu sama dengan 4, terus waktunya 10. Terus kita jumlahkan sama dengan VF-nya itu dapat 40 meter per sekon. Terus yang kita cari lagi jarak tempuhnya atau S. S sama dengan V0 dikali T tambah 1/2 dikali A dikali T kuadrat. Terus kita masukin nilainya. 0 ditambah 1/2 dikali 4 dikali 10 kuadrat. Karena T-nya di sini 10 kuadrat, terus nilainya juga 10 kuadrat. Terus dapat hasilnya S sama dengan 0 ditambah 1/2 dikali 4 dikali 100. Hasil dari 10 kuadrat. Terus dapat hasilnya itu jarak tempuhnya itu 200 meter. Jadi di sini sudah tertera kelajuannya sama dengan 40 meter per sekon. Terus jarak tempuhnya itu 200 meter. Oke, sedikit pembahasan tentang soal yang ini. Terus kita lanjut ke soal berikutnya. Ini tentang energi kinetik dan energi potensial. Di sini adalah soal sebuah benda bergerak vertikal ke atas dari ketinggian 0 dengan kecepatan awal 20 meter per sekon. Jika massa benda tersebut adalah 4 kg, maka energi mekanik benda saat mencapai titik tertingginya adalah. Oke, seperti biasanya kita menjawab dulu. Yang kita cari adalah diketahui. Hanya sama dengan 0 meter 0 meter. V0-nya sama dengan V0-nya atau kecepatan awalnya sama dengan 20 meter per sekon. Terus massanya itu adalah ada 4 kg. Terus yang ditanya adalah EM. Untuk mencari EM, kita harus mencari EP dan EK duluan. Karena untuk rumus EM adalah EP ditambah EK. Kita ke pembahasannya. EP sama dengan M kali G dikali H sama dengan 4 dikali 10 dikali 0 sama dengan 0. Terus EK-nya sama dengan 1/2 dikali M terus dikali V kuadrat sama dengan 1/2 dikali 4 dikali 20 kuadrat sama dengan 2 dikali 400, hasilnya sama dengan 800.
Oke, kita ke EM. Seperti yang saya bilang tadi, rumus EM sama dengan EP ditambah EK. Kita masukin nilainya. Tadi EP sama dengan 0. Terus EK sama dengan 800. Jadi dapat hasilnya sama dengan 800 Joule. Oke. Kita ke soal selanjutnya. Ini ada soal UTS kami kemarin. Ini soal nomor 7. Jadi soalnya seperti ini. Sebuah benda bermasa 20 kg terletak pada bidang miring dengan sudut 30 derajat terhadap bidang horizontal. Jika percepatan gravitasi sama dengan 9,8 meter per sekon kuadrat dan benda bergeser sejauh 3 meter ke arah bawah, usaha yang dilakukan oleh gaya beratnya adalah. Oke, di sini udah ada gambarnya. Kita seperti biasa kita diketahui. Kita mencari apa-apa saja yang diketahui dari soal ini. Jadi yang pertama itu masanya 20 kg. Terus sudutnya itu sudut 30 derajat. Terus gravitasinya 9,8 meter per sekon. Terus S-nya sama dengan 3 meter. Terus yang ditanya adalah usaha atau W. W sama dengan F dikali X. W sama dengan W sin theta dikali S. W sama dengan M dikali G dikali sin theta dikali S. Kita masukin nilainya. 20 dikali 9,8 dikali sin 30 derajat dikali 3. W sama dengan 20 dikali 9,8. Sin tetanya itu adalah 1/2. Jadi dimasukin 1/2 dikali 3. W sama dengan 9 dikali 3 sama dengan 294 Joule. Ini ya, 294 Joule. Jadi sekian pembahasan tentang soal ini. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ini ada soal tentang momentum dan impuls. Jadi kemarin aku mengambil soal yang pertama. Jadi soalnya seperti ini. Bola kasti bermasa 145 gram dilemparkan dengan kecepatan 39 meter per sekon. Ternyata dapat dipukul balik hingga mencapai kecepatan 52 meter per sekon. Hitunglah impuls yang terjadi pada bola kasti. Oke, seperti biasa ya. Kita mencari diketahui. Oke, diketahui yang pertama itu adalah massa. Massanya itu 145 gram. Terus V1-nya itu 39 meter per sekon. V2 karena arahnya berlawanan maka V2 negatif. Jadi V2 karena berlawanan dia, jadi nilainya menjadi negatif 52. Terus yang ditanya itu adalah impuls. Lalu aku kemarin menjawab impuls sama dengan delta dikali P. Impuls sama dengan M dikali dalam kurung V2 dikurang V1 sama dengan 145 dikali minus 91. Impuls sama dengan min 13 dikali impuls sama dengan min 13.195. Jadi karena nilai negatif menandakan arah akhir menuju yang berlawanan, maka impuls sama dengan 13.195 N per S. Jadi karena arah akhirnya itu menuju arah yang berlawanan, jadi hasil daripada impuls ini ditukar menjadi positif. Jadi sekian pembahasan mengenai soal
soal ini. Jadi kita melanjut ke soal selanjutnya. Di sini ada soal UTS. Di sini ada soal UTS. Jadi soalnya seperti ini. Perhatikan gambar berikut. Ada sebuah palu diketahui mempunyai massa 20 kg, kemudian jatuh meluncur ke bawah permukaan sepanjang bidang miring licin yang membentuk sudut 30 derajat terhadap bidang horizontal. Apabila benda tersebut bergerak dan bergeser berjarak 2 meter, jadi berapakah usaha yang dilakukan oleh gaya itu? Jadi kita pada soal ini mencari usaha. Jadi seperti biasanya kita mencari yang diketahui. Jadi kemarin aku udah jawab ya. Udah jawab yang diketahui pertama itu adalah sudutnya. Sudutnya adalah sinus 30 derajat. Diubah itu menjadi, karena sinus 30 derajat adalah 1/2. Terus masanya itu 20 kg. Terus gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Terus S-nya itu 2 meter. Yang ditanya W, ya seperti yang aku bilang tadi, yang ditanya itu usaha. Terus jawabannya Fx sama dengan M dikali G dikali sin theta. Usaha oleh gaya berat. W sama dengan F dikali X. W sama dengan M dikali G dikali sin theta dikali S. W sama dengan 2 dikali 10 dikali 1/2. Ini kan sin theta tadi sudutnya itu kan 30 derajat. Sin 30 derajat itu 1/2. Nah, dimasukin 1/2 dikali 2. Terus hasilnya itu usahanya sama dengan 20 joule. Oke, sedikit pembahasan tentang soal ini. Jadi sampai di sini dulu pembahasan yang dapat saya jelaskan tentang soal-soal yang udah diberikan dosen kepada saya. Saya mengingatkan kepada teman-teman semua, jangan lupa untuk mengklik subscribe, komen juga, dan juga like-nya, supaya di kemudian hari saya bisa lebih bersemangat dalam membahas-bahas soal-soal yang akan diberikan dosen-dosen selanjutnya. Oke, terima kasih.